menjelaskan dulu tentang penilaian di dalam melaksanakan coaching. Nah, Ibu Dewi sebagai coach nanti saya akan menilai apakah Ibu Dewi sudah melaksanakan alur Tirta di dalam melaksanakan coaching. Nah, kemudian Ibu Dewi, kompetensi coaching apa yang Ibu Dewi ingin kembangkan pada coaching ini? Ya, kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari yang 3 itu yang spesifik yang mana yang ingin Ibu Dewi kembangkan? Oh ya, saya ingin nanti mengamati kompetensi saya saat mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, selanjutnya Bu Dewi, indikator apa yang ingin Ibu Dewi capai dalam melaksanakan coaching? Oh ya, indikatornya nanti setelah selesai coaching, coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, baiklah Bu Dewi dan Ibu Desi, silakan melaksanakan. Selamat pagi Bu Desi. Bu Dewi lagi sibuk nggak? Oh enggak, ada bisa saya bantu Bu? Ini Bu Dewi di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan saya. Oh iya, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Oh iya, ada apa di kelasnya ya Bu ya sampai ada beberapa siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu? Ya, karena ada di antara mereka itu yang suka mengganggu teman. Ya. Kemudian ada juga yang membuat PR mata pelajaran lain. Seperti itu. Oh iya Bu Desi, kita kan punya waktu sedikit ini. Jadi saya mau tahu dulu kira-kira Bu Desi apa yang Bu Desi inginkan setelah pembicaraan kita hari ini? Saya inginkan pembelajaran di kelas saya itu bermakna, seluruh siswa itu fokus, jadi dia belajar dengan nyaman dan bahagia di kelas saya. Oh gitu, banyak sekali ya Bu Desi ya, bermakna, fokus, nyaman dan bahagia. Oh iya, Bu Desi sebelum kita lanjut dari permasalahan Bu Desi tadi, kira-kira kalau diambil skala nilai Bu Desi ya, di skala berapa baru bisa Bu Desi tentukan? Kalau saat ini mungkin masih skala berapa ya? Ya. 6 mungkin. 6 ada Bu ya. Oke. Bu Desi mau meningkatkannya jadi berapa setelah ini? Setelah ini saya merasakan bersama Bu Desi, kita sama merasakan apa yang Bu Desi rasakan. Nah sekarang dari keterampilan proses yang kita sudah pernah Bu Desi lakukan, bagaimana yang perlu Bu Desi tingkatkan? saya ingin meningkatkan bagaimana kebutuhan siswa itu terpenuhi. Ya, ada yang kebutuhan siswa itu kan berbagai macam. Ya. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Sesuai dengan perkembangan zamannya. Oh ya, sesuai bakat dan minat ya Bu ya. Apa yang sudah Bu Desi lakukan untuk menemukan bakat dan minat siswa Bu Desi? Yang baru saya lakukan itu baru mengidentifikasi, mencatat aja baru Bu. Namanya siswa ini dia sukanya menggambar, siswa ini dia lebih ke kinestetik gitu minatnya. Kemudian kalau siswa ini dia pintar nih, ini dia agak di bawah standar lah. Oh seperti itu, jadi baru mengelompokkan seperti itu ya. Baru mencatat Bu. Oh baru mencatat, belum belum ada senyatanya kalau gitu. Belum, masih kadang kalau di buku biodata kita kan itu ada. Oh iya. Anak ini pintar. Oh iya, jadi untuk tindak lanjutnya apa yang bisa Bu Desi lakukan? Untuk kedepannya saya ingin mengelompokkan siswanya itu berdasarkan minat dan bakatnya lagi. Kemudian sesuai dengan kemampuannya, ada siswa yang kemampuan tinggi, sedang, rendah. Oh iya, jadi mengelompokkan ya. Jadi siswa kita itu kan di kelas kan berbeda-beda. Ya. Jadi bagaimana hubungannya dengan pembelajaran nanti Bu Desi? Nah kalau di pembelajaran nanti rencananya untuk siswa yang nanti pas di prosesnya itu kan juga akan beda perlakuannya ya. Iya. Nah siswa yang umpamanya siswa
video pembelajaran. Gitu. Dan umpamanya siswa yang rendah dia lebih sukanya ke literasi, berarti saya memberikan wacana atau berupa teks-teks atau buku bacaan. Seperti itu. Jadi memberikan perlakuan berbeda ya Bu ya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Kira-kira kapan Bu Lesti mau melakukan hal tersebut? Mungkin karena kita mau ujian ya Bu Iya. ya, makanya rencananya dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat. Berapa waktu yang kira-kira Bu Lesti butuhkan untuk metode semua ini? Karena kalau proses mungkin saya akan melakukan secara bertahap dulu. Iya. Setelah pengelompokan, kemudian saya akan mencoba dulu. Bahkan perlakuan dengan pemberian pembelajaran atau perlakuan yang berbeda pada siswa. Iya, Nanti dievaluasi dulu bagaimana apa Gitu. Ya Bu Lesti ya, mudah-mudahan nanti berhasil. Baik Bu Lesti, dari pembicara kita cut. Oh ya, dari apa yang kita bicarakan tadi, bagaimana berasa Bu Lesti setelah kita berbincang-bincang hari ini? Mungkin saya sedikit lega ya Bu Dewi ya, dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan pada siswa saya. Mudah-mudahan nantinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira Bu Lesti butuh dukungan dari pihak lain nggak? Kalau untuk saya ini karena ini khusus di kelas saya, Iya. mungkin saya akan mencoba dulu berkolaborasi dengan siswanya. Kemudian kalau saya memang ada kendala nanti saya akan hubungi Bu Dewi lagi. Oke, baiklah Bu Lesti, mudah-mudahan berhasil menuntak ya Bu Lesti. Sampai jumpa untuk coaching berikutnya. Saya tunggu ya hasilnya nanti. Oke. Nah, Ibu Dewi dan Bu Lesti sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, dari pelaksanaan coaching tadi, apa yang sudah kompetensi apa yang sudah Ibu Dewi laksanakan? Saya sudah coba menerapkan 3 kompetensi coaching kepada coach saya. Nah, selanjutnya dari hasil pengamatan saya, dari hasil coaching Ibu Dewi tadi, yang kita hubungkan dengan jalur alur kita ya. Yang pertama mengenai tujuan. Nah, di sini Ibu Dewi sebagai coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, terbuka dan bersama-sama mencari solusinya. Selanjutnya dalam mengidentifikasi. Nah, Ibu Dewi juga sudah menggali potensi-potensi dari coach untuk memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya dan gaya bahasanya mudah dimengerti dan enak didengar sehingga coach nyaman menjawab setiap pertanyaan. Nah, selanjutnya rencana aksi Ibu Dewi juga telah dapat mengajukan pertanyaan bagaimana si coach dapat melaksanakan aksi atau apa yang akan dilakukannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya mengenai tanggung jawab, Ibu Dewi juga telah dapat meminta coach untuk berkomitmen tentang apa tadi yang ingin dilaksanakannya. Nah, demikian Ibu Dewi. Nah, kira-kira masih ada enggak yang ingin Ibu Dewi kembangkan? Oh iya Bu Titin. Saat pelaksanaan coaching tadi saya ingin mengembangkan keterampilan lain ya, misalnya saat present atau kehadiran penuh. Jadi kalau dapat kita mengadakan coaching itu benar-benar dalam keadaan apa ya, fullness ya Bu ya. Itu Bu. Baik. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Lesti. Semoga baik, pada pagi hari ini sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan coaching. Baik, sebelum kita melaksanakan coaching ini, saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian percakapan dari coaching kita. Yang akan dinilai nanti Bapak Ibu sudah tahu kan, ada langkah-langkah model cerita. Bu Lesti, Bu Titin. iya.
kemudian saya akan bertanya kepada Coach Bu Lesti. Bu Lesti, dari kegiatan kita hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke Bu Dewi, untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu. Ya. Nah, ada lesson, ada mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga itu saya ingin mengembangkan di bagian yang ketiga, pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu pada pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kira-kira apa indikator kita capai tujuan dari kompetensi yang diinginkan tadi? Saya inginnya nanti dapat menggali dari potensi dari rutin, dari permasalahan, dan rutin dapat juga menemukan solusinya. Oke, baiklah mungkin Bu Lesti, karena waktu kita singkat, saya persilakan untuk melaksanakan coachingnya. Oke, selamat pagi Bu Tin. Selamat pagi Bu Desi. Nah, kenapa nih Bu Tin lesu? Desi. Nah, kenapa nih Bu Tin lesu sekali? Iya Bu Desi, saya pusing nih Bu Desi, kecewa nih Bu Desi. Kecewa apa nih? Iya, mengenai anak saya nih Bu Desi. Ada nih 3 orang nih di dalam kelas itu. Yang 1 orang itu sering datang terlambat Bu Desi. Kemudian kalau datang terlambat mengganggu temannya lagi. Kemudian yang 1 orang lagi Bu Desi yang sering nggak masuk kelas. Kemudian kalau masuk kelas, kalau PH ya Bu Desi, suka menyontek sama temannya. Kalau nggak dikasih tahu sama temannya, malah temannya dibully. Kadang-kadang dicubit sama dia Bu Desi. Terus yang terakhir ya Bu Desi, yang ketiga nih Bu Desi, dia tuh selalu mengganggu temannya Bu Desi. Dia tuh paling nggak senang kalau melihat teman itu tenang Bu Desi. Ada aja yang jadi Bu Desi. Sungguh luar biasa nak Bu Tinnya. Iya Bu Desi, 3 Wah. orang tapi komplit. Iya. Pusing saya. Walaupun hanya 3 ya berbanding dengan sekian siswanya sangat luar biasa. Baiklah Bu Tin, karena waktu kita sangat singkat sekali. Nah, apa tujuan yang ingin Bu Tin harapkan dari kegiatan kita ini? Yang saya inginkan ya Bu Desi ya, saya ingin anak-anak saya ini ya Bu Desinya, rumah yang 3 ini ya bisa disiplin Bu Desi, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan nyaman Bu Desi. Nah, untuk mengembangkan dari apa yang Bu Tin inginkan tadi, nah kira-kira kalau kita nilai ini ya Bu Tin ya, Iya. ada angka 1 sampai 10. Nah, kira-kira Bu Tin itu menilai siswanya itu baru sampai angka berapa? Yang ketiga tadi ya Bu Desi Iya, ya, tiga itu. banyak. Angka 2 ya Bu Desi. Wah, yakin nih angka 2? Iya Bu Desi. Nah, angka 2 kan tadi sangat luar biasa ya. Iya. Nah, Bu Tin, kita kan akan merencanakan rencananya nanti. Nah, Iya. Bu Tin harapkan itu pengembangannya ke angka berapa? 8 kali ya Bu Desi. Kalau 10 mungkin untuk dalam jangka waktu yang cepat nggak mungkin. 8 lah Bu Desi kira-kira. Berarti dari Iya. angka 2 kita akan melompat ke angka 8. Berarti kita Iya. butuh perjuangan yang sangat keras ya Bu Tin ya. Iya Bu Oke, Desi. mudah-mudahan dapat tercapai. Oke Bu Tin, jadi kan Bu Tin inginkan anaknya itu disiplin lagi. Nah, Iya. kegiatan apa saja yang sudah Bu Tin lakukan di kelas supaya menghadapi anak yang ketiga ini? Gini ya Bu Desi ya. Saya tuh sebelum pembelajaran, saya kan sudah membuat peraturan kelas nih. Kemudian peraturan itu saya minta pada siswa saya untuk menyepakatinya. Kan pertama saya baca dulu tuh 1 sampai terakhir. Ya. Ternyata mereka sepakat. Kalau udah sepakat, kemudian saya minta tanda tangannya Bu Desi. Selanjutnya saya tempel Bu Desi. Bu Tin nggak menanyakan dulu kepada siswanya apa yang mereka inginkan, langsung memberikan siswa itu langsung menyepakati, tidak ada yang instruksi atau bagaimana? Nggak ada Bu Desi. Nggak ada yang instruksi. Malah nggak ada yang komen Bu Desi. Takut dia sama Bu Tin kali. Apa iya Bu Desi ya? Oke, Bu Tin, tadi kan udah disepakati sama siswanya ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi nggak tindakan lagi yang akan Bu Tin lakukan? Oh iya Bu Desi ya. Saya juga pernah mencoba Bu Desi memanggil orang tua mereka. Tapi
Desi ya. Sudah dibuat peraturan, saya buat peraturan tadi Bu Desi juga tidak bisa Iya. jalan dengan baik, kemudian dipanggil orang tua juga begitu Bu Desi, pusing saya Bu Desi. Berarti sudah mereview kembali nak yang kesepakatan kelas itu salahnya di mana? Kemana ya Bu Desi ya, kesepakatan kelas itu ya, mungkin ini kali ya Bu. Seharusnya kesepakatan kelas itu seharusnya anak yang membuat ya Bu Desi ya. Iya, kesepakatan namanya kan dia kesepakatan antara Iya. dua pihak. Tapi ada pihak yang pertama ke anak, yang pihak kedua kan guru. Jadi kita harus saling menyepakati. Gimana kira-kira menurut Tuti gimana? Ya, berarti langkah saya yang harus saya lakukan kayaknya Bu Desi. Jadi yang pertama saya minta anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas masing-masing mereka ya Bu Desi ya. Kemudian menjadikan itu kesepakatan dan terakhir menjadikan keyakinan kelas. Iya, boleh. Itu Bu Desi. Kira-kira ada lagi nggak? Untuk sementara cukup itu aja dulu Bu Desi. Ada dulu. Iya. Berarti Butin di kelas akan melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Iya Bu Desi, keyakinan kelas. Butin sudah memperkirakan waktu untuk pelaksanaannya belum? Iya Bu Desi, kalau melihat situasi anak saya sekarang itu ya Bu Desi ya, secepatnya Bu Desi. Sekarang kan hari Sabtu nih, Iya. hari Senin akan langsung saya buat keyakinan kelas. Oke, berarti Butin akan melaksanakan. Iya. Semoga kemudian siapa saja terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu? Karena ini di dalam kelas saya Bu Desi, ini saya sendiri yang akan melakukan sebagai wali kelas bersama dengan siswa saya Bu Desi. Nah nanti Deka Bu Desi kalau ada saya kendala, mungkin saya akan minta bantuan sama rekan-rekan sejawat saya. Oke, berarti semoga apa yang Butin rencanakan ya dalam keyakinan kelas, kemudian menghasilkan siswa yang disiplin ya, walaupun hanya bertiga tadi, saya harap itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian apakah ada rencana kita untuk melakukan coaching lagi? Iya kayaknya Bu Desi, seminggu lagi Bu Desi setelah saya membuat keyakinan kelas, nanti kita sampaikan ke Bu Desi nanti. Oke, baiklah Butin. Berarti kita sepakati untuk bertemu untuk coaching lagi minggu depan. Dan saya harap sebelum kita coaching, Butin kan udah membuat keyakinan kelas tuh. Iya. Kemudian Butin beberapa hari kemudian Butin amati dulu siswanya bagaimana biar kita dapat menentukan langkah berikutnya. Iya Bu Desi. Terima kasih Butin. Sama-sama Bu Hasil Desi. kelasnya. Ya Bu Desi. Nah, baik, Bu Tin, Bu Desi, Ya. dari coaching yang sudah kita lakukan tadi, saya sudah melihat ya dari langkah-langkah kitanya sudah kelihatan. Yang pertama tujuan, sudah ada tujuannya, terbuka dengan tujuan apa yang ingin dicapai dan berusaha bersama-sama mencari solusi. Yang kedua langkah identifikasi, itu Bu Desi sebagai coach sudah mencoba memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Butin sebagai coachnya terpancing untuk menemukan sendiri masalah yang dihadapinya. Untuk rencana aksi, saya lihat tadi sudah jelas rencananya dan sudah rinci apa yang mau dilakukan. Begitu juga untuk tanggung jawab, sudah ada komitmen dari coachi kapan waktu pelaksanaannya, dan juga sudah ada kesepakatan berikutnya dengan coachnya kapan diadakan coaching berikutnya. Kemudian untuk Bu Desi, dari percakapan kita sebelum observasi tadi, apakah menurut Bu Desi indikator kompetensi yang Bu Desi inginkan sudah tercapai tadi? Untuk sampai saat ini sudah, tapi mungkin masih perlu pengembangan. Oh iya, oke. Kemudian berikutnya untuk kedepannya lagi, apakah Bu Desi punya rencana nggak kompetensi apa lagi yang mau Bu Desi tingkatkan? Karena untuk pertanyaan Bapak ini saya rasa masih belum maksimal lah rasanya, jadi Yeah. saya masih ingin mengembangkan untuk menciptakan pertanyaan yang berbobot.
kemudian mungkin lagi ditambah sebagai pendengar yang baik. Oke, baiklah ibu-ibu. Semoga demikian coaching kita pada hari ini. Bu Lesti sebagai coach, Bu Tia sebagai coachnya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Tin, Bu Dewi. Ibu. Semoga pada pagi ini kita sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Tin sama Bu Dewi akan melaksanakan proses coaching di mana Bu Tin sebagai coachnya dan Bu Dewi sebagai coaching. Nah, sebelum ada kegiatan proses coachingnya, saya ingin berdiskusi dulu dengan Bu Tin tentang proses coachingnya nanti. Bu Tin, ini ada beberapa rubrik penilaian ya dari coaching, itu ada langkah-langkahnya, itu kita menggunakan langkah tirta ya. Iya. Langkah tirta. Untuk langkah tirta ini, Bu Tin pasti sudah tahu ya apa saja langkah dari tirta itu. Udah Anda tahu, udah paham? Ya, udah paham. Kayak ada 4 langkah ya. Iya. Oke. Nah, kemudian karena kita tidak tahu bagaimana langkah-langkahnya nanti, kemudian kompetensi apa, coaching apa yang ingin Bu kembangkan? Baik Bu, kalau kompetensi dalam coaching itu tadi kan ada 3 Bu. Yang pertama ada namanya present, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbuat. Nah di sini saya yang akan saya pilih adalah sebagai pendengar aktif. Yang sebagai pendengar aktif ya. Iya. Nah, dari sebagai pendengar aktif itu apa indikator tercapainya ingin Ibu kembangkan? Nah di sini saya ingin coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya melalui coaching yang dilaksanakan. Oke, berarti Bu Tin udah tahu ya indikator apa yang akan dikembangkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Tin dan Bu Dewi melaksanakan proses coaching. Nah, Bu Dewi, saya perhatikan Bu Dewi ya beberapa hari selalu sibuk. Nah apa Bu Dewi? Iya Bu Tin, bantu saya dong Bu Tin. Saya kewalahan nih dengan anak saya di kelas. Kewalahan. Nah maksudnya kewalahan di sini apa sih? Bisa Ibu Dewi ceritakan? Iya Bu Tin, di kelas itu kan setiap hari ya Bu Tin, sejak sebelum masuk kelas, kemudian mau pulang, saya selalu mendrill anak-anak ini untuk pertandingan Bu Tin. Tapi tetap saja hasilnya belum maksimal. Oh jadi tetap menghafal kalian ya? Iya Bu Tin. Nah Ibu Dewi, waktu kita kan tidak panjang nih. Iya. Dari percakapan kita yang singkat ini, apa sih yang ingin Ibu Dewi dapatkan Bu Dewi? Ya nanti setelah saya coaching dengan Bu Tin, saya maunya saya punya solusi loh Bu Tin. Bagaimana saya bisa mempercepat anak saya ini bisa hafal perkalian Bu Tin. Berarti Bu Dewi inginnya anaknya ingin cepat ya? Oh iya, hafal iya perkalian. Bu Tin. Nah kalau kita lihat ya Bu Dewi ya, dari level A nih sampai TE, kira-kira anak Ibu Dewi ini berada di level mana ini? Kalau saya lihat sebenarnya beragam ya Bu Tin. Ada yang sudah level A, ada yang sudah B, tapi kebanyakan mereka itu level C dan D lah Bu Tin. Bahkan lebih banyak yang D. Begitu Bu Tin. Oh gitu ya. Nah kira-kira Ibu Dewi sekarang tuh inginnya anaknya itu inginnya di level berapa sih? Oh, kalau saya maunya yang level D tadi ya Bu Tin, naiklah setingkat jadi level C seperti itu. Yang sudah berada di level C bisa naik setingkat ke level B. Seperti itu mau saya Bu Tin. Oh gitu ya Bu Dewi ya, dari D mencapai level C, Iya. dari C menjadi level D, Iya, iya. itu seterusnya. Iya seperti itu. Nah apa sih yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk anak-anak Bu Dewi ini? Iya. Di samping saya mendrill Kak Bu Tin, saya juga sudah mencoba nih Bu Tin, melakukan tutor sebaya Bu Tin. Dengan teman-teman yang sudah level A dan level B, saya minta bantuan mereka untuk mengecek hafalan perkalian teman-temannya. Di samping juga di kelas itu saya pasangin tabel perkalian dengan berbagai model tuh Bu Tin. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk biasa ke bawah tabel. Ada lagi yang berbentuk tabel X dan Y seperti itu Bu Tin. Oh, gitu. Sudah saya coba tuh Bu Tin. Jadi sudah melakukan beberapa cara Iya. ya
ayah juga yang menempelkan cat-catnya ya supaya Iya. anaknya hafal Iya. berkarya. Hmm. Nah, kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Ibu Dewi lakukan? Apa ya betul ya? Oh iya betul. Biasanya anak ini yang sulit itu kan perkalian 6, 7, 8 itu kan sulit kan betul. Iya. Saya teringat ini loh betul. Saya akan mencoba dengan metode ini betul, jari matika. Jadi menggunakan jari. Itu kan cuma untuk perkalian 6, 7, 8, 9 seperti itu. Saya akan mencoba seperti itu, akan saya latih anak-anak ini untuk menerapkan jari matika. Karena anak-anak yang kinestetik, Iya. mereka lebih senang loh betul kalau kita pakai jari itu seperti itu. Oh, jadi Ibu Dewi ingin menerapkan dengan metode Iya. jari matika untuk angka-angkanya yang tinggi. Ah iya, benar. Nah, kira-kira Bu Dewi, kapan nih rencananya Bu Dewi akan melaksanakan metode jari matika ini? Oh iya, saya karena ini pembelajarannya penting ya, buktinya perkalian itu kan hal yang paling mendasar itu bagi anak. Iya. Apalagi udah kelas 4 kan. Jadi saya rencana akan langsung mulai Senin depan langsung rutin dengan jari matika karena di sana ada jadwal matematika kan. Iya. Nah walaupun nanti nggak ada jadwal, rutin saya tetap akan melakukan drill perkalian itu rutin dengan hafalan atau dengan mereka apa yang bisa mereka hafal. Dengan jari matika juga oke, hafalan biasa juga oke. Seperti itu. Oh, gitu ya. Ya. Nah, untuk melaksanakan metode jari matika ini nih Bu Dewi, Iya. nah kira-kira siapa sih yang akan Bu libatkan dalam metode ini? Ya, karena ini di kelas saya rutinnya saya akan tentu saja saya melibatkan siswa-siswi saya di kelas. Terutama saya sangat mengharapkan bantuan anak-anak didik saya yang sudah berada di level A. Nah, jadi saya sangat mengharapkan bantuan mereka untuk teman-temannya. Kemudian nanti saya juga akan melibatkan orang tuanya di rumah rutin. Karena di samping kalau kita sudah mendrill di sekolah, kalau tidak ada kontrol dari orang tua di rumah, tidak ada artinya kan rutin. Iya. Nah, ya seperti itu. Oh, jadi Bu Dewi akan melaksanakan metode jari matika, kemudian akan terus melaksanakan drill setiap hari ya. Ya. Kemudian Bu Dewi juga akan melibatkan orang tuanya di rumah Ya. untuk mencek tentang hafalan mereka. Nah, Bu Dewi, semoga apa yang kita perbincangkan ini semoga dapat tercapai dengan baik. Amin. Nah, Bu Dewi, saya tunggu apresiasinya ya. Iya, terima kasih. Nah, kira-kira kapan kita akan melaksanakan coaching lagi nih? Kapan betul? Bulan depan atau minggu depan? Secepatnya mungkin lebih baik. Bu Dewi. Oh gitu. Minggu depan lagi betulnya saya cobakan dulu seminggu ini. Bagaimana nanti hasilnya? Nanti saya hubungi Butin untuk dekatnya. Nah, saya tunggu ya Bu Dewi ya. Oke, terima kasih Butin. Ya, sama-sama. Oke, Bu Tin dan Bu Dewi, tadi sudah terlaksana ya proses coaching mengenai tadi perkalian ya masalahnya Bu Dewi. Nah, Bu Tin kira-kira yang telah Bu Tin lakukan tadi kan Bu Tin ingin indikator yang ingin digunakan adalah mengenai mendengarkannya aktif. Menurut Bu Tin sendiri tadi dari proses yang telah terjadi itu bagaimana? Sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sama seperti yang telah saya amati tadi ya, Iya. memang sudah nampak rutin dapat mendengarkan bertindak sebagai pendengar yang aktif. Kemudian dari langkah-langkah tirta yang telah yang ada ya, tadi Bu Tin sama Bu Dewi sudah nampak ya tadi yang untuk yang pertama tujuan coaching itu sudah terlihat. Bu Tin menanyakan kepada Bu Dewi apa tujuan dari kegiatan itu. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi. Nah sudah terlihat juga itu nampak pada pertanyaan Bu Tin mengenai level Bu Dewi. Kemudian identifikasi masalahnya. Kemudian pada tahap ketiga itu mengenai rencana aksi sudah terlihat. Nah di sini Bu Tin mengajukan pertanyaan, Bu Dewi juga menjawab dengan beberapa rencana aksinya. Contohnya swasembada, apa tadi jadi matika juga ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada pada harus sukanya itu mengenai tanggung jawab. Nah di sini juga sudah nampak ya
Bu Tin juga menanyakan bagaimana komitmen dari Bu Dewi, kemudian bagaimana keterlibatan dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, Bu Tin, untuk kedepannya ya Bu Tin ya. Iya. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu Tin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu yang dari kegiatan coaching ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengenai pertanyaan berbobot ya. Nah, semoga untuk coaching ke depan, karena Bu Tin sama Bu Dewi tadi sudah menyepakati juga untuk mengadakan coaching minggu depan ya. Iya. Nah, mudah-mudahan